Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wulan Syafitri, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM D93211113. Di sini saya akan menerangkan pengelolaan teknologi informasi yang ada di lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan tentunya membutuhkan sarana atau peralatan dalam menyelesaikan pekerjaan profesi, terutama di bidang operasi kerja administrasi ya. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan teknologi informasi di lembaga pendidikan. Langkah-langkahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan dan evaluasi teknologi informasi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari perencanaan. Jadi, perencanaan merupakan alat untuk menetapkan tujuan organisasi. Untuk pengadaan perangkat teknologi informasi, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu perencanaan teknologi informasi. Perencanaan teknologi informasi telah menjadi bagian dari disiplin menyeluruh dari domain perencanaan strategis di sebuah perusahaan atau lembaga yang dikepalai oleh kepala lembaga dengan menggerakkan seluruh sumber daya terkait dan tentunya dengan mengalokasikan dana. Penetapan tujuan tersebut harus secara praktis, simple, efisien, serta selaras dengan tujuan visi organisasi. Menurut Forrester Research mengemukakan beberapa kemampuan dalam menyusun perencanaan teknologi, antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyimpanan data administrasi. Penyimpanan data administrasi ini berupa input atau bahan informasi yang dijadikan sekolah dalam mengambil keputusan atau rencana yang akan datang. Lalu maka sebelum dilaksanakan perencanaan harus disediakan inventaris maupun non-inventaris tentunya yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti unit komputer, jaringan teknologi, dan lain-lain, sehingga penyimpanan data administrasi yang tersedia offline ataupun online ini berguna untuk bahan informasi sebagai bahan masukan informasi yang nantinya akan dijadikan keputusan di perencanaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu peta kemampuan. Orang ahli IT bertugas untuk merancang desain jaringan teknologi ataupun aplikasi ataupun yang disebut pemrograman. Maka dari itu orang tersebut harus menyesuaikan kemampuan dengan pihak-pihak yang akan mengoperasikan aplikasi tersebut. Di sebuah lembaga tentunya dapat operator atau brainware mengoperasi komputer sebaiknya mempunyai kemampuan teknik yang baik. Selanjutnya yakni pemodelan analitik. Jadi seorang ahli IT yang mendesain aplikasi harus mempunyai kemampuan model aplikasi apa yang akan digunakan sekiranya
sesuai dengan kebutuhan instansi atau lembaga pendidikan tersebut atau tidak gitu ya. Jadi harus mampu memberikan solusi bagi para pihak tenaga profesi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang terakhir, dalam proses perencanaan tentunya dituangkan hasil perencanaan tersebut dituangkan dalam laporan RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Jadi di mana hal ini berisi pendapatan yang akan datang serta kebutuhan apa yang akan dibelanjakan oleh sekolah. Salah satunya yaitu kebutuhan perangkat teknologi informasi. Jadi teknologi informasi tersebut meliputi perangkat lunak ataupun perangkat keras komputer seperti biaya rancang mikroelektronik, provider internet, biaya untuk pemrograman serta dalam pengoperasian di akhir 1 tahun itu. Jadi akurat tidaknya suatu RAPBS sekolah dilihat dari pertimbangan antara pendapatan yang akan diterima dengan kebutuhan yang akan dibelanjakan atau pengeluaran tersebut. Telah dibahas bersama oleh perencana sekolah atau tim perencana sekolah, nantinya akan disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah bersama kepala komite. Itu tadi perencanaan teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian dan pengadaan teknologi informasi. Pengorganisasian merupakan pengalokasian atau proses menggerakkan sumber daya manusia oleh kepala lembaga melalui fungsi pengarahan dan koordinasi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan rencana awal dengan merealisasikan langkah-langkah nyata. Fungsi pengarahan dan koordinasi awali dari pelimpahan wewenang dan pemberian tugas oleh kepala kepada pihak terkait dalam menangani pengadaan ataupun siapa saja pihak yang terlibat dalam menangani pengelolaan teknologi informasi. Untuk itu dibutuhkan struktur kerangka kerja yang jelas agar pelaksanaan kerjanya juga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Lalu divisi pada manajemen meliputi manajemen puncak, manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, divisi penanggung jawab keuangan, manajer operasi komputer, manajer administrasi data, dan manajer jaringan. Sedangkan untuk divisi teknologi informasi, khusus teknologi informasinya yaitu divisi pengembangan sistem, divisi operasi sistem, divisi layanan, semua itu dibawahi oleh kepala IT. Selanjutnya pengadaan, rangkaian proses serta aktivitas terkait dengan pengadaan aset-aset dan sumber daya teknologi sesuai yang direncanakan di awal. Dalam hal penerapan pengadaan teknologi informasi agar sesuai dengan rencana, perlu metode dan strategi agar berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan RAPBS. Adapun pengadaan pada perangkat teknologi seperti unit komputer, telekomunikasi, jaringan komputer, dan komponen lainnya.
Selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemanfaatan dan pemeliharaan teknologi informasi ini meliputi sejumlah aktivitas atau kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi disertakan pemeliharaan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Dalam pemanfaatan perangkat teknologi informasi tentunya digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan perangkat lunak ataupun perangkat keras komputer agar pemrosesan data tetap berjalan dengan baik, cepat, serta praktis. Lalu contoh pemeliharaan yaitu pemeliharaan data ataupun database, sarana yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti laboratorium komputer, jaringan computing, jaringan komputer, serta perangkat keras lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh tenaga laboratorium atau maintenance dikerjakan tentunya dengan sesuai SAP pemeliharaan di lembaga masing-masing. Terakhir dalam pengelolaan teknologi informasi yaitu pengawasan dan evaluasi, meliputi sejumlah kegiatan pemantauan atau pengawasan hingga penilaian dari pelaksanaan teknologi informasi dari awal hingga akhir. Jadi operasi sistem kerja oleh teknologi informasi diawasi atau dipantau oleh bagian IT dan juga kepala instansi yang ingin mengawasi berjalannya sistem operasi kerja tersebut, yang nantinya akan diberikan evaluasi atau penilaian dari input sampai output teknologi informasi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa proses pengawasan dan evaluasi ini merupakan sebagai fungsi kontrol sistem operasi kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi sistem manajemen operasi kerja yang sedang beroperasi di lembaga terkait, terutama dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh cakupan pengelolaan teknologi informasi tersebut dilalui dari beberapa langkah yang sistematis dan strategis. Hal tersebut guna mencapai tujuan organisasi, terutama dalam hal teknologi informasi yang juga mendukung kualitas manajemen organisasi tersebut. Tak lupa banyak unit komputer atau perangkat lunak lainnya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan teknologi informasi ini dengan didukung oleh pasukan dana yang juga mendukung pengoperasian sistem teknologi informasi di lembaga tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.